الذين استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله الذين استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله الذين استغفر الله تبارك وتعالى ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وإماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه جنابع العلوم والحكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Kehadapan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, maka khusus sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman As-Suzuki, Mukarram Bapak Al-Ustaz Abdul Rahman Al-Habibie, Mukarram guru kita Bapak Ustaz Hasanuddin, Bapak Ustaz Aziz, Bapak Ustaz Islam, Bapak Ustaz Tayyaki, Bapak Ustaz Abdul Subhan, Bapak Ustaz Budiasa, serta guru-guru kami yang lainnya. Kita doakan guru-guru kita selalu Allah berikan sehat pada umur, Allah berikan keberkahan kepada beliau-beliau. Kami hormati pula orang tua kami, Bapak Yusuf Muslim, Bapak Haji Asmawi, Bapak Haji Ali, Bapak Ustaz Karyana dan seluruh jamaah Jamiah Sabtu Pagi, khusus jamaah Allah Ta'ala fi kitabil karim Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Mukarram al-Fasad al-Ifah Mukarram al-Fasad al-Aziz saya sendiri dan Mukarram Bapak Kiai Haji Sa'ali, Mukarram al-Fasad al-Ibrahim Suhan dan para asatidz yang lainnya, para orang tua kami yang menghormati khusus Bapak Haji Ali, Bapak Yusuf Muslim dan juga Bapak Haji Asmawi dan seluruh para bapak para jamaah yang mohon maaf saya dosa dan takdir pada Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat menghadiri dalam rangka sholat subuh gabungan dan dilanjutkan kita. Kemudian sebelum kita melanjutkan membaca kitab Nasrul Ibad, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita baca Allah bukakan mata hati kita untuk tidak menerima ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati Allah jadikan ilmu yang barokah
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-futuh wal munah wa fahlana ilmal ghaibi wasyahadah bi fadlika wa rabbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannifu rahimahullah wa tamana bi hudumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyata asyara, dan bermula makalah yang ke-12. Qala Luqmanu libnihi, telah berkata oleh Luqmanul Hakim kepada putranya Sarona, yakni Saron, anaknya namanya Saron. Ya, jadi Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya yang bernama Saron. Kata Luqmanul Hakim dalam makalahnya gini, ya bunayya innal hikmata an ta'mala asra khisalin. Ya bunayya, wahai anakku. Ini tasgirun mahabbatin, ya, memanggil anak dengan penuh cinta. Kalau kita mah, kalau orang dulu mah tong gitu ya, iya tong itu panggilan saya orang dulu mah. Kalau perempuan nyi gitu ya, atau no bahasanya tahu dah, banyak apa lagi tuh ya bahasanya ya. Kalau no maksudnya langsung laki-laki juga. Iya, ini panggilan sayang. Ya bunaya, wahai anakku. Innal hikmata, sesungguhnya hikmah. Jadi hikmah, ya, ilmu itu hikmah. Kalau biasanya kalau ilmu yang udah ada hikmahnya, bukan ngobatin orang pak. Dia bukan ilmu hikmahnya untuk ngobatin orang, bukan itu. Kalau hikmah gini pak nih, kelihatan orang udah ada hikmahnya, nggak ilmunya bakal kelihatan. Di saat dia secara kasar mata kita lihat ketika menyampaikan ilmu karena enak ya, ilmu disampaikan nyerep ke hati kita ya, kita enak rasanya. Berarti orang tersebut itu ada hikmah, karena ada yang menyampaikan masuk tapi hilang lagi ya. Nah ini, nah kata Luqmanul Hakim kepadanya, sesungguhnya hikmah itu antak malah asrafi solid, bahwa kamu mengamalkan akan 10 perkara. Nah, kalau kamu udah amalkan 10 perkara ini, berarti itu yang namanya hikmah. Yang pertama, tuhyil qalbal mayyita. Dari 10 ini dingin banget. Nah, tuhyil qalbal mayyita, bahwa kamu menghidupkan hati yang mati. Dengan ilmu kamu bisa menghidupkan hati yang mati, hati yang tandus. Ya. Jadi orang itu dengan adanya penyampaian ilmu yang kita sampaikan, ya, bahwa kamu bisa ngajak orang yang tadinya orang itu bahasanya nggak kenal Allah jadi kenal Allah, yang tadinya orang itu nggak hobi, nggak resep ama ngaji jadi resep. Nah itu, padahal hatinya tandus, tapi dengan sentuhan kita maka ya orang tersebut jadi mau berbuat baik, jadi beramal ibadah, jadi cinta dengan ibadah. Itu berarti ilmu yang kita sampaikan namanya ada hikmahnya, penuh hikmah.
Ya, kemudian waktu jalisal masakina, dan bahwa kamu bergaul akan orang-orang miskin. Jadi kalau gaul sama orang miskin, berarti ilmu ente punya hikmah. Kalau gaul sama orang miskin gengsi, malu, gua pun ilmu dia tinggi, berarti ada hikmahnya. Gitu ya. Jadi sama orang miskin lihatnya gimana gitu? Sebelah mata apa gitu? Ya, remehin. Ya. Kalau orang yang penuh hikmah dia tidak begitu. Karena bisa jadi di orang miskin itu ada doa mustajabah. Ternyata dia bagian dari waliullah. Cuma cara Allah menguji dia dengan cara Allah kasih miskin. Jangan gua dia mah kaya, kiai juga kaya dia mah. Oh, baru wali belum tentu juga. Kan begitu ya. Tapi bisa jadi. Pokoknya intinya buat kita ya, kita gaul bareng sama orang-orang miskin. Tapi kalau orang miskin apa enak. Nih kalau ngobrol orang miskin enak, kalau ngomongin dunia baik, ngomongin harta baik. Coba dah. Ya. Balik ngomongin burung kondangan ini yang punya duit gitu doang ya. Iya. Tapi orang kaya ngomongnya MT kita. Iya, itu juga ternyata sama kita. Iya. Kemudian watat taki majalisal muluk, dan kamu menjauhi bergaulnya dengan raja-raja. Ya Allah, kau gaul sama buraga, orang senang pisah. Nah, berarti belum ada hikmah. Kalau dia bisa ngejauhin itu bagus. Ya. Iya, kadang-kadang jadi sama pejabat tuh, waduh namanya hormatnya tinggi banget. Sama ustaz melewat, ustaz timbang lewat juga. Lewat, ya gitu doang. Coba kecamat lewat, apa kecamat begitu langsung. Ya, iya, dia pikir dia mati, camatnya nyolati sekali. Ya, iya tuh baik. Ustaz yang pakai sorban udah bulu, datang ya. Iya, itu. Iya. Bahasanya. Ya. Ya, kita jauhin banget juga jangan. Lo deketin banget jangan. Ya, biasa aja udah begitu ya. Kita hormatin ya sebatas penghormatan sebagai jabatannya aja. Jangan cium sampai pulang balik. Iya. Sama Ustaz salaman kayak orang nyetol tangan itu gitu. Oh, mulai loh. Ya. Waktu syarri bal wadi'ah, dan kamu memuliakan orang yang sejatuh hina. Aitar fa'al saqitol ladzi la qimatalah, orang yang kamu angkat orang yang jatuh, yang dia di masyarakat udah gak ada harga diri lagi. Kenapa? Karena udah jatuh miskin. Dulu mah kaya dia, gua siapa juga kenal sama dia. Sekarang mah jangan pun orang, lalu juga udah gak deket sama dia. Datengin tuh yang begitu tuh. Ini orang banyak jasanya di masyarakat nih. Karena jatuh miskin, masyarakat yang lihat dia bisa udah miskin. Ya, kita datengin. Itu hikmah. Dia rokok apa, ngopi, siang dia. Jadi kalau jatuh orang miskin tuh kayaknya sekarang udah gak kerja di mana tanya begitu. Yang remehin namanya, datengin baik, dia biasa ngasih, maulid apa, karena udah gak kerja, udah jatuh miskin. Akhirnya penitia, jangan dah kesianan dia mah, udah jatuh miskin karena mah, jangan begitu.
Bisa jadi ya dia walaupun cuma 10.000 mau ikut berbuat baik, kan dia merasa dihormatin dirinya. Jangan ditinggal. Kita udah nanya udah gitu jalan udah bisa truk lagi, duduk liatin be, mau kayak itu, sambut, ya. Itu hikmah namanya, ya. Mudah-mudahan Pak ya ada manfaatnya. Kalau paham ya, kita bisa amal terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, wabil khusus guru kita, penceramah kondang Bapak Ustaz Abdurrahman Suzuki, semoga beliau sehat selalu. Ustaz Aziz, Ustaz Abdul Misbah, Ustaz Benaki, Bapak Ustaz Hasanuddin, semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Ustaz Kembar tapi tidak identik, Ustaz Abdurrahman Al-Hamidi, Ustaz Abdurrahim Al-Hamidi. Yang satu punya masjid, yang satu punya suku gabungan. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Ketua MUI Desa Susukan Kiai Haji Ansori Sahari, Ustaz apalagi dari depan lupa saya. Banyak tuh Pak ya. Bukan gak hormat ini, bukan gak cinta, cuma ada kelupaan. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ketua DKM masjid dan mushola sedesa Susukan yang juga insya Allah diberikan istiqomah dalam menggelar subuh gabungan setiap pagi ini. Alhamdulillah, kita syukuri rahmat Allah yang diberikan pada pagi subuh ini di hari Sabtu. Tidak hujan. Semalam saya berdoa untuk ketua DKM, malam biarin hujan, asal jangan pagi. Alhamdulillah ini Pak kesampaian, karena kalau hujan takutnya Bapak harus hadir ya, padahal kan meriahnya subuh gabungan ini ada Bapak. Mudah-mudahan subuh gabungan ini terus ada, terus hidup, terus tumbuh, tidak punah dimakan zaman dan tidak lekang oleh waktu. Walau berganti generasi, mudah-mudahan subuh gabungan terus ada. Salawat beriringkan salam selalu semoga senantiasa Allah sampaikan kepada baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambutan DKM 2 menit aja Pak ya, cukup dan saya mewakili ketua DKM Mushola Belanda Bapak Jelani. Saya mengucapkan terima kasih banyak bapak-bapak yang sudah hadir dari 4 penjuru mata angin, supaya dunia persilatan aja ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir dari Kampung Parakan Jati, dari Kampung Susukan, dari Poncol, dari Warung Jambu, dari Durbar, Duren Baru, dan dari mana saja bapak berada. Datangnya bapak ke Mushola Al-Barakah sehat, mudah-mudahan pulangnya saya doain juga tambah sehat, dan juga mudah-mudahan rezekinya banyak hari ini dan duitnya banyak. Dan juga saya minta maaf untuk tempat nggak tertampung semuanya Pak.
yang di luar. Kalau hari-hari biasa buat johor, asar, maghrib, isya penuh Pak. Ya. Jadi nggak sakit kayak gini, ya kembali ya. Lega gitu. Tapi biasa Pak ya kalau subuh gabungan maulid sama tarawih di malam pertama itu penuh. Di sini mah kalau di tempat Bapak mah saya yakin insya Allah Bapak yang ngomong ya. Jauh beda. Barangkali sekapur siri dari saya itu saja. Penutup dari saya, jangan pernah takut kehilangan apapun di permukaan bumi ini, karena yang sudah digariskan oleh Allah untuk kita tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul kalam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklim MUI Desa Susukan. Kemarin sempat memasuki bulan suci Ramadan tawakkuf. Sekarang MUI tingkat Desa Susukan akan kita selenggarakan, kita akan kembali pada nanti malam, tepatnya di wilayah RW 9 Mushola Al-Hidayah, Perumahan Villa Asia, RT 4 RW 9. Ya Pak, nanti malam kita berkumpul kembali dalam taklim Syahriah MUI di Mushola Al-Hidayah, Perumahan Villa Asia, RT 4 RW 9 pada Isya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dua waktu, bisa berkumpul kembali nanti malam dalam taklim Syahriah MUI tingkat Desa Susukan. Dan adapun jadwal Sabtu pekan depan subuh gabungan tanggal 9 Mei 2026 akan ditempatkan di Mushola Al-Huda, Perumahan BNI Susukan. Pada subuh jam 4:35 petugas Katibul Hadad Bapak Ustaz Ikhwan membaca kitab Bapak Ustaz Hasan sendiri, tausiah agama dan ditutup doa Bapak Kiai Haji Amsari Sa'id. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ketua dan Presiden Semua Gabungan Ustaz Abdul Rahim Al-Hamid yang baru saja menyampaikan pembacaan kitab Ustaz Abdul Rahman Al-Hamid. Ini dua-duanya awal Fatihah, Rahman Rahim. Dan guru-guru kita wabil khusus Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Aziz bin Adab Misbah, Ustaz Muhammad bin Haki, Ustaz Hasanuddin, seluruh guru yang saya tidak tata dan saya tidak absen namun tidak mewakili ta'zim. Kita doakan guru kita semoga panjang umur, sehat badan, dalam istiqomah dalam ahlus sunnah wal jamaah. Terkhusus Ustaz Syahroni sebagai Ketua dan pengurus DKM Mushola Al-Barakah. Hadirin rahimakumullah. Hari ini saya bicara tidak terburu-buru karena apa, sudah dibungkus. Karena saya juga yang salah ngajarin minggu kemarin, jadi Al-Barakah dulu. Hadirin rahimakumullah. Bicara hikmah tadi sedikit saya menggaris bawahi, bukan nambahin, garis bawahi. Kalau nambahin gak boleh. Ini lagi guru kita yang bicara, ditambahin gak boleh, doraga saya. Walaupun bagaimana dia lebih muda, tapi ilmunya lebih hebat. Makanya saya gak nambahin, cuma spiritualisasi gitu ya. Hadirin, hikmah itu mohon maaf apabila nanti dan selama ini bicara saya tidak mengena. Tadi sudah beberapa kriteria disampaikan bahwa ketika kita menyampaikan dakwah, kenapa nggak nyambung, nggak komunikatif antara saya dengan Bapak Abdul Rahman ngomong begitu, mungkin hikmah saya masih nggak ada. Dan kebetulan kalau saya bicara kurang komunikatif,
Dan dakwah saya tidak mengena, masuk ke kuping Bapak tidak sampai. Mungkin barangkali saya memang gak pernah kuliah di bidang komunikasi dan dakwah. Tapi kalau seandainya mengena, barangkali itu ada hikmah yang terselesip dari satu ember, satu tetes yang terselesip di hati Bapak. Jadi sore ini, pagi ini, saya hikmahnya kalau dikit mohon maaf. Hadirin rahimakumullah, saya tidak bicara ke dalam. Saya lebih menarik pagi ini bicara tentang denah sebuah bangunan, tapi saya ingin meletakkan batu pertama seperti apa awalnya. Bangunan itu nyiku, bangunan itu bagus ketika yang bekerjanya profesional dan tahu betul bagaimana tingkat mutu tanah yang akan dibangun. Itu kan begitu tuh, kata insinyur. Saya bukan insinyur dan bukan tukang bangunan. Itu tanya Ustaz Ajis, beri pengalaman dia. Lah, bicara ke dalam tentang bagaimana bangkunya itu bangunan, bagaimana hiasan bangunan itu, bagaimana pintunya bangunan itu, saya nggak bicara begitu. Saya hanya bicara bagaimana menarik benang dari ujung ke ujung, dari benol ok sampai ke benol ok lagi, supaya nyikuk bangunan ini dan kokoh bangunan tersebut. Ini belum apa udah bingung nih saya ngomong begini. Kurang hikmah dari saya. Yang bawa hikmah bagus itu Abdurrahman adalah amplop. Itu kiai gede ono hikmahnya udah hebat, kalau ke 12 juta nggak datang. Gua 3 juta di Al-Radha nggak pernah diundang. Hikmah saya kosong. Nah, bagaimana saudara? Ini kan zaman sudah bergulir jauh dari kelahiran Rasul, dari wafatnya Rasul. Kenapa Ustaz sampaikan begitu? Ciri-ciri kiamat kecil adalah ketika Rasul dilahirkan, ketika Rasul wafat, itu adalah kiamat kecil. Berarti ini sudah akhir zaman. Gatilu anas tilu sabada sholat ulah ditinggal etama kudu wajib tuh mama kajinan. Insya Allah jadi penceramah mahal begitu. Itu mah tambahan. Bohong abahan ngomong begitu ya. Jadi sekarang ini sudah kacau. Dari golongan siapa? Kafir bukan? Iblis bukan? Jin bukan? Bukan dari bangsa kita ini Ustaz Karyana yang menghancurkan Islam ini. Sunnahnya hancur. Sholat kalau nggak pakai peci merah putih nggak sah. Kalau cuma celana pendek jadi masalah, nggak jadi masalah, dah itu dari zaman dulu. Itu lahir dalam keadaan aneh datangnya, nanti perginya bakal aneh. Siapa yang aneh? Yang memeluk kita ini, yang memeluk Islam sekarang ini dianggap aneh kita orang. Patuba kata Rasulullah, beruntung ini orang Duren Baru, susukan barakan jadi ponco warung jambu, kesebut semua. Bukan MC dangdut, jadi bisa ngikutin. Fatuba kata Rasulullah, beruntung bagi siapa? Bagi orang lil qara'i alladziina yuslihuna afsadan nas ba'da. Ketika kata Rasul sekarang agama dianggap aneh, Islam dianggap aneh, fatuba beruntung bagi siapa? Yuslihun alladziina, orang yang soleh yang bisa menjaga keanehan ini. Kenapa kata Nabi? Bukan dari golongan iblis, bukan dari golongan setan. Siapa? Min jildatina wala yatakallamuna alsinatina, dari golongan kita. Pecinya sama. Bahkan jenggotnya lebih panjang. Gua nggak punya jenggot. BHS-nya lebih mahal, cuma klasik. Dia otoritas, Trinity lebih mahal. Nah gua ada yang begini 350, dia lebih mahal. Ada yang sejuta dan dipakai. Ternyata perusak sunnah. Bukan dari golongan kafir di Indonesia ini yang menghancurkan Islam kita ini. Siapa dia? Lihat aja lihat. Siapa? Golongan manusia yang sudah merasa pintar tapi goblok dalam berkaidah.
Tauhidnya ancur. Kita kan lagi digiring. Siapa dia? Al-sinatina, menggiring kita kepada hal-hal menghancurkan nilai-nilai tauhid dan keyakinan. Dia Allah. Nah, aku jadi kiai. Torekahnya bukan begitu. Saya diijazahkan dalam al-maghfurat cuma 3. Saya lagi puyeng dulu, utang banyak, duit kagak punya, jubur-jubur orang, jadi kiai belum, laku iman gitu. Apa kata Abah Anom? Mun maneh hoyong ditelkin lah, ditelkin saya balik. Nih saya ngomong apa adanya, bukan ngarang-ngarang gua. Ya di Ustaz Abdul Rahman bilang, ngomong ngecok sono-sono, ya ada hikmahnya dia, saya bilang begitu. Kata Abah, ditelkin hilang, ditelkin Abi. Oke, jar kasih di Ciamis kan. Saantos diterkin Abi diijazahkan Abdurrahman mun hirup punya istiqomah insyaallah kayak hiji al-ikhlas 3. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبالشر الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة اللهم افتح لنا أبواب علمنا اللهم افتح لنا أبواب رزقنا ونسألك البركة ونسألك السلامة والعافية وحسن